Yo 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 yo, halo keluarga Indis semuanya dimanapun berada di kesempatan pada video kali ini. Senang sekali keluarga Indis semua, saya bisa kembali untuk menemani keluarga Indis semuanya di video kali ini tentunya ya. Dan buat keluarga Indis semuanya di saat ini yang sedang menyaksikan video ini baik mungkin saat pagi hari, siang, sore atau malam hari. Diucapkan semuanya salam sejahtera bagi kita semuanya, salam bahagia selalu, salam kompak selalu, dan salam YouTuber pemula. Oke, di video kali ini kita sambil masih jalan-jalan sore gitu ya, ditemani dengan keindahan jalan. Karena kita adalah pangeran jalanan gitu ya. Oke deh, kalau gitu buat keluarga ini semuanya, kita bakal bahas apa nih di kesempatan kali ini sambil jalan-jalan. Jadi buat keluarga ini semuanya, jangan kemana-mana dulu. Kita akan intro terlebih dahulu untuk keluarga ini semuanya. Oke keluarga Indi semuanya, di kesempatan kali ini saya kebetulan gitu ya dengan istri mau pergi ke daerah Megang Sakti di sore hari ini tentunya untuk ke rumah mama dan juga bapak di sana gitu ya. Nah di sore hari ini juga saya nggak bawa motor tapi istri yang bawa motor. Jadi sambil dibonceng istri gitu ya, saya akan membagikan sesuatu hal yang semoga gitu ya bermanfaat. Karena ketika Indie Family boleh mengupload konten video gitu ya, nggak afdol nih kalau misalnya konten-konten videonya nih nggak bermanfaat gitu ya. Dan juga terutama kita semuanya masih dalam proses belajar pastinya. Nah, ini keluarga ini semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan atau juga berbagi gitu ya tentang bagaimana nih menjadi motovlog keren gitu ya untuk pemula pastinya. Iya bener banget, dia akan bagikan tips menjadi motovlog keren untuk pemula atau bisa juga dibilang cara untuk menjadi motovlog keren untuk pemula. Nah keluarga Indi semuanya pada tahun 2016 gitu ya, motovlog atau motovlogger ini muncul di Indonesia. Jadi pernah membaca gitu ya di media online-nya keluarga ini semuanya ya. Nah, di mana pada awal kemunculan motovlog memang tidak banyak peminatnya. Hanya ada beberapa saja gitu ya penggemar yang tahu dengan motovlog. Tapi saat ini motovlog mulai banyak diminati oleh kalangan pecinta motor. Jadi mengutip dari modifikasi.co.id. Nah keluarga ini semuanya saat ini juga banyak ya komunitas motovlog baik online maupun secara offline. Salah satu komunitas motovlog yang ada misalnya Motovlog Community Indonesia gitu ya. Di mana di grup tersebut sudah memiliki kurang lebih 200-an peserta motovlog Indonesia yang bergabung pada tahun 2020. Dan saat ini pastinya banyak komunitas motovlog lain gitu ya di luar sana yang mengganti motovlog. Sebenarnya apa itu motovlog atau motovlogger? Motovlog sendiri merupakan singkatan dari moto dan juga vlog. Moto yang artinya motor dan vlog merupakan kegiatan merekam atau mengambil momen menggunakan kamera. Jadi dapat disimpulkan bahwa motovlog atau motovlogger adalah kegiatan merekam atau mengambil momen yang dilakukan di atas motor. Baik menggunakan kamera aksi atau action kamera seperti mungkin pakai kamera GoPro, Xiaomi, Bipro gitu ya. Dan saat ini motovlog juga menjadi kegiatan atau hobi yang cukup menjanjikan nih. Banyak seorang yang mulai menggeluti dunia motovlog, sukses gitu ya dan memiliki banyak penggemar. Tentunya kita juga bisa nih sukses saat ini untuk menggeluti dunia motovlog. Nah, untuk keluarga ini semuanya emang yang masih baru gitu ya kayak channel Indie Family ini, mungkin kita bisa memulai kegiatan motovlog yang perlu kita tahu gitu ya dan tips dan trik menjadi seorang motovlog sukses dan juga keren. Yang pertama adalah langsung nih mitra semuanya yaitu memiliki tekad memulai motovlog. Ini penting banget gitu ya. Kita harus memiliki tekad untuk memulai motovlog nih. Karena untuk menjadi seorang YouTuber tentunya kita harus memiliki komitmen untuk memulai sebuah channel dengan isi konten menarik dan bermanfaat tentang motovlog. Nah karena hal tersebutlah akan mempengaruhi perkembangan channel dari kita semuanya. Jadi nggak lupa juga nih, kita harus perlu membuat konten yang menarik dengan isi keseluruhannya tentang motovlog. Jangan sampai kita merasa bimbang, karena pada akhirnya saat kita merasa bimbang, kita juga akan kesulitan menemukan ide konten dan mengakibatkan
apa ya, bisa dibilang stres gitu ya. Memikirkan konten-konten apa lagi gitu ya. Dan buat keluarga ini semuanya juga, banyak YouTuber mengisi channelnya dengan berbagai isi konten hal-hal tersebut bertujuan nantinya tidak mengalami kesulitan untuk mengembangkan channel. Jadi yang pertama tipsnya dari Didi adalah memiliki tekad untuk memulai motovlog gitu ya. Lalu tips yang berikutnya itu adalah bisa dengan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Jadi buat keluarga ini semuanya, kayak tadi bilang ya, motovlog ini banyak yang menggunakan action kamera gitu ya, dan juga banyak bisa ditemukan. Tapi Dedi karena belum punya action cam, Dedi pun sebagai pemula masih memakai atau menggunakan HP yang Dedi punya tentunya. Nah baik, kita akan berbicara tentang tips yang kedua ya, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan atau memulai sebuah channel YouTube sebagai motovlogger. Selanjutnya kita harus mulai mencatat nih kebutuhan apa saja untuk memulai konten motovlog sendiri. Seperti misalnya yang pasti adalah kendaraan, lalu helm gitu ya, serta peralatan pendukung motovlog. Jangan sampai kita melupakan salah satu peralatan penting saat akan memulai atau juga membuat konten motovlog. Iya dong, jangan sampai kita lupa gitu ya, karena kita motovlog ya kita harus persiapkan kendaraannya. Lalu pakai helm, ini sangat penting juga gitu ya. Di video sebelumnya Dedi sudah bagikan juga konten video tentang hal yang harus diperhatikan dalam saat kita berkendara menggunakan kendaraan motor tentunya. Oke, tips yang ketiga untuk menjadi motovlog yang keren untuk pemula nih adalah pelajari hal berhubungan dengan otomotif. Nah yang ketiga yaitu adalah kita perlu mempelajari hal yang berhubungan dengan otomotif untuk memulai membuat konten motovlog. Di mana pengetahuan kita tentang otomotif sangat diperlukan saat kita diminta oleh subscriber untuk membahas motor yang saat kita kendarai atau sekedar untuk mereview sebuah motor lain nih. Jika kita tidak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan otomotif, apa yang nantinya akan kita jelaskan? Berbeda jika kita tahu meski hanya sedikit gitu ya, dan kita dapat leluasa menjelaskan serta memberikan kepercayaan kepada penonton bahwa kita adalah seorang motovlogger yang ahli di bidang otomotif tentunya. Lalu yang keempat, jadi diri sendiri atau percaya diri nih. Nah apapun kontennya, jika kita masuk dalam kategori vlog, tentu kita harus percaya diri dan juga mampu berbicara di depan kamera. Apalagi untuk konten motovlog nih, menjadi percaya diri dan menjadi diri sendiri merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan kita menjadi diri sendiri, disitulah kita akan percaya diri terhadap apa yang kita kerjakan. Semua akan terasa lebih mudah dan kita akan lebih santai mengerjakan semuanya. Saat kita memikirkan sebuah ide konten, akan terlebih mudah juga gitu ya. Nah, jadi buat keluarga di semuanya hal tersebut akan dirasakan oleh penonton bahwa subscriber tidak hanya melihat konten, tetapi juga menyukai kita dan juga gaya berbicara dari kita semua tentunya. Semoga keluarga ini juga suka ya dengan channel Indie Family ini tentunya. Lalu yang kelima, tipsnya atau cara menjadi motovlogger yang keren adalah mengikuti komunitas nih. Luasnya jaringan atau koneksi sosial, maka disitulah letak peluang untuk kita sukses. Maka dari itu kita perlu bergabung dengan komunitas, baik itu motor ataupun vlogger. Di dalam komunitas tersebut kita juga dapat saling membagi pengalaman dan ilmu dengan anggota lain agar mendukung channel kita. Kita juga dapat membuat konten di dalam komunitas tersebut yang akan mempermudah kita. Seperti misalnya mereview motor dengan teman-teman komunitas gitu ya. Atau membuat vlog saat diadakan acara atau sedang kegiatan di komunitas. Dan masih banyak lagi tentunya, bisa touring gitu ya. Itu bisa jadikan juga konten di dalam kita sebagai menjadi motovlog keren untuk pemula tentunya. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah bangun personal branding. Nah untuk membangun personal branding juga tidak lupa menjadi salah satu tips agar menjadi motovlog terkenal dan juga keren. Jadi kita harus membangun personal branding seperti memiliki ciri khas yang menandakan bahwa itu adalah diri kita, seperti gaya bicara kita, cara editing video, cara kita menyampaikan informasi ataupun saat kita mereview. Keuntungan apabila kita bisa membangun personal branding membuat penonton bisa menjadikan sebagai patokan nih dan juga penanda channel yang menurut mereka itu cocok untuk mereka. Nah itulah tadi keluarga Indie semuanya, ada 6 tips atau trik menjadi motovlog keren untuk pemula. Dan kita dapat menerapkan gitu ya ke 6 tips tersebut guna menghasilkan channel yang sesuai dengan kita tentunya. Dan kita juga jangan lupa untuk terus belajar agar kita dapat mengembangkan pengetahuan kita selama ini. Oke deh. Semoga ini bisa membantu dari keluarga Indie semuanya, bahkan juga membantu channel Indie Family ya untuk dapat menjadi motovlog
terkenal dan juga sukses. Amin. Harapan tentunya dan doa bagi kita semuanya ya. Nah, jadi buat keluarga di semuanya yang baru mampir di channel Indie Family ini adalah channel motovlog yang disediakan coba gitu ya untuk konsisten memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Nanti juga ke depan bakal Dedi akan membuat obrolan gitu ya bersama istri karena ini channel keluarga gitu ya, tapi channel keluarga yang Dedi fokuskan di atas motor nih. Kenapa di atas motor? Dedi sudah beberapa kali cerita di video-video sebelumnya gitu ya, karena aktivitas kami sebagai keluarga indie tentunya banyak di atas motor gitu ya, jadi akan lebih mudah untuk merekam, memberikan konten-konten, apalagi jalan-jalan di sekitar wilayah tempat kami tinggal juga tentunya memiliki view yang indah gitu ya. Dan tentunya ke depan dia akan terus membagikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya untuk menjadi motovlog keren untuk pemula gitu ya pastinya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini, konten kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk keluarga ini semuanya, bahkan juga terkhusus untuk Dedi yang juga semoga keluarga ini juga boleh semakin baik gitu ya, menjadi motovlog yang tentunya juga menjadi semakin apa ya, profesional gitu ya. Oke deh, kalau gitu semuanya dan diucapkan sekali lagi terima kasih banyak buat keluarga ini semuanya. Jadi untuk menjadi seseorang motovlog yang sukses, keren gitu ya, jadi membagikan berbagai cara. Tadi yang pertama memiliki tekad untuk memulai motovlog, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan, pelajari hal berhubungan dengan otomotif, jadi diri sendiri dan percaya diri, mengikuti komunitas dan juga bangun personal branding. Oke, akhirnya keluarga indie semuanya kami pamit undur diri gitu ya, dan kita bakal ketemu lagi di konten video dalam perjalanan di jalan tentunya untuk semuanya, dan kita akan berjumpa kembali. Dan diucapkan di kesempatan kali ini sekali lagi terima kasih banyak, minta maaf kalau ada kata yang salah yang kurang berkenan, dan sampai jumpa.